Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dimanapun rekan-rekan berada, selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang dalam setiap langkah-langkah. Amin. Amin. Bertemu lagi dengan kami, para pengacara yang tidak henti-hentinya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Nah, Satria Bajai. siapa lagi kalau bukan kami? Pengacara muda. Pengacara muda berenergi. Nah, oke. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2020, bersama saya Andestan dan rekan kita Julius Dharma Saputra. Julius Dharma Saputra. Kali ini kita mau kemana ini, Bung? Hari ini kita sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Ada di Tanjung Karang, perkara apa ini? Perkara pidana, Perkara perbuatan melawan hukum, oh, PMH. maksudnya ke Perdata, berarti. ya. Ya rekan-rekan, sebelum uh, sambil menunggu kita, sambil berjalan perjalanan, kita bahas sedikit ini tentang keterkaitan dengan keperdataan, yaitu gugatan perdata. Di sini saya tertarik membahas mengenai gugatan profesional atau disebut juga tuntutan profesi. Nah, dalam terminologi yang kita ketahui, profesional itu adalah sifat sementara. Nah, kita kembali ke hukum acara perdata ya. Memang dalam hukum acara perdata, baik di HIR, RPG atau RP, tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai gugatan profesional atau tuntutan profesional, tetapi bisa kita lihat kajiannya dalam jurisprudensi dan dalam teori dan praktik pada umumnya. Oke. Tuntutan profesi ini kita mengacu pada pasal 180 HIR dan 191 RPG yang dalam bahasanya itu putusan yang bersifat sementara. Nah, di sebelumnya kita mengajukan profesi itu kita tuangkan dalam gugatan, baik gugatannya digabung dengan gugatan pokok ataupun terpisah dengan gugatan pokok. Dan pada umumnya lazimnya itu digabung. Nah, dari digabung itu, karena tuntutan profesi atau gugatan profesi itu berbeda dengan gugatan pokok perkara, yang artinya dan sudah seharusnya pada praktek-praktek hukum acara yang sudah berlangsung, yang lewat-lewat itu, bahwa gugatan profesi itu terpisah putusannya. Artinya putusan profesi itu sendiri, putusan perkara pokok itu tersendiri. Nah, putusan tersendiri itu yang mau kita lakukan tindakan sementara itu adanya di putusan sela. Nah, kita ketahui putusan sela itu harus memuat syarat-syarat yang memenuhi dalam putusan sela. Akan tetapi kalau kita sebagai penggugat atau kita
sebagai penggugat mengajukan tuntutan atau gugatan provisi, ataupun kita selaku tergugat melakukan menyatakan eksepsi atas sebuah gugatan, dan itu sudah seharusnya menurut hemat kami, mungkin rekan-rekan bisa cari referensinya sendiri, itu wajib dituangkan dalam putusan sela, terlepas itu diterima atau tidak gugatan atau tuntutan provisi itu tersebut. Dalam jurisprudensi putusan MA nomor 1070, saya bacakan ini, tuntutan profesional yang tercantum dalam pasal 180 yang saya sebutkan tadi hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan. Nah, ini sudah spesifik ini di jurisprudensinya menyatakan bahwa gugatan provisi itu adalah gugatan atau tuntutan yang meminta kepada majelis hakim pengadilan negeri untuk melakukan tindakan sementara yang sifatnya sebelum putusan akhir dijatuhkan. Oke, diperkuat lagi dengan Rakernas Kamar Perdata tahun 2005 Mahkamah Agung yang menyatakan dalam beberapa poinnya menyatakan putusan profesional adalah putusan yang menjawab tuntutan profesional. Putusan profesional dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara. Jadi ditegaskan kembali dalam Rakernas Mahkamah Agung tersebut ya. Dan kita ambil lagi referensi dari doktrin dari Profesor Sudikno Mertokusumo. Putusan yang menjawab tuntutan profesional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Ya, rekan-rekan. Jadi pembahasan kita tadi terkait dengan tuntutan atau gugatan profesional yang mana dan selayaknya majelis hakim yang menangani perkara aku wajib menuangkan atau tanggapan atau memutuskan gugatan profesional itu dalam satu bentuk putusan sela. Jadi rekan-rekan tidak digabung ya, tidak digabung dengan putusan akhir. Karena apa? Secara rasional ya, putusan akhir itu adalah putusan keseluruhan dari pokok perkara. Akan tetapi kalau dalam konteksnya putusan profesional adalah putusan yang menentukan atau yang memutus adanya tindakan pendahuluan sebelum putusan pokok dijatuhkan, maka itu tidak termasuk dalam dan tidak digabung dalam putusan akhir. Itu rekan-rekan. Ya mungkin rekan-rekan ada yang menambahkan atau memberi masukan, silahkan tulis di kolom komentar ya rekan-rekan ya. Gimana Bung? Siap Bang. Apa agenda hari ini Bang? Nah, agenda hari ini kita sidang pembuktian. Nah, untuk masalah terkait pembuktian akan kami sampaikan di video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel kami, channel kebanggaan kita semua. Setuju nggak Bung? Channel Pengacara Muda. Salam kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,